warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Namun sebelum ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hawari Adam dengan NIM 161422010. Saya Fantiani dengan NIM 1614014. Saya Kasmin Pakaya dengan NIM 161422090. Saya Sriandini Molangga dengan NIM 161422044. Saya Sri Mulyana Taha dengan NIM 161422013. Saya Trihastri Bumulo dengan NIM 161422043. Saya Amelia Putri Kuku dengan NIM 161422021. Saya Misara Awal Karim dengan NIM 161422006. Saya Nina Pratiwi Bone dengan NIM 161422040. Saya Putri M. Halim dengan NIM 161422012. Saya Yuda Mustifa dengan NIM 161422056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Amelia Putri Kuku dengan NIM 161422021 akan menjelaskan materi tentang makna ipteks dalam Islam. Ipteks adalah akronim dari rangkaian kata-kata, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Asal kata dari al-ilmu, ya'limu, ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang-orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di samping sumber-sumber lain berupa kamus-kamus maupun mujam-mujam yang berbicara tentang struktur kata ilmu atau pengetahuan. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin pada Al-Quran sangat kental dengan corak-corak yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu dari kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat tinggi. Kata teknologi adalah produk dari ilmu pengetahuan. Teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan peradaban dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Juga dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan bahkan kehancuran kehidupan manusia, alam lingkungan, dan alam semesta. Sementara itu, seni adalah hasil olah akal dan budi manusia merupakan ekspresi jiwanya. Seni identik dengan keindahan. Dalam hadis dikatakan, Innaullah jamailah yahbal jamal, Allah itu indah dan suka keindahan. Keindahan yang dimaksud yaitu keindahan yang hakiki, identik dengan kebenaran. Keduanya memiliki nilai yaitu keabadian. Baik, saya Sri Mulyana Taha akan melanjutkan materi dari Amelia Putri Kuku. Langsung saja, dalam Islam antara wahyu, akal, agama, dan ilmu harus sejalan. Tidak boleh terpisah satu sama lain. Karenanya, hakikat agama adalah membimbing dan mengarahkan akal. Sehingga dari akallah menghasilkan ilmu yang tidak boleh lepas dari nilai-nilai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Islam bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan alam yang bertujuan mencari kebenaran ilmiah. Iptek dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan pada peningkatan ubudiyah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iptek dalam Islam juga sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi sekali,
karena hal ini merupakan cerminan penghargaan bagi manusia itu sendiri. Penghargaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kedua, banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikiran dan pemahaman. Surat Quran Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang rendah orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya, sehingga mereka disederhanakan dengan binatang, bahkan lebih rendah lagi. Quran surat Al-Araf ayat 179. Yang keempat, Allah memandang lebih derajat orang-orang yang berilmu. Quran surat Ad-Zumar ayat 9 dan Al-Mujadilah ayat 11. Yang kelima, Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Quran surat Al-Isra ayat 36. Yang keenam, pemahaman terhadap ajaran agama harus berdasarkan ilmu. Quran surat Ali Imran ayat 18. Yang ketujuh, dalam menentukan orang-orang pilihan yang menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah melihat sisi keilmuannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Yang kedelapan, Allah menganjurkan kepada seorang yang beriman untuk senantiasa berdoa bagi pertambahan kekuasaan ilmunya. Quran surat Taha ayat 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Bumulo dengan NIM 1614220443. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membacakan materi tentang iman, ilmu, dan amal sebagai kesatuan. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam satu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung dalam 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau bersinergi dengan kata iman, ilmu, dan amal yang merupakan bagian dari dinul Islam. Quran surah Ibrahim ayat 24-25. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik dinul Islam seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat di atas mengilustrasikan keutuhan iman, ilmu, dan amal atau akidah, syariah, dan akhlak dengan kata dinul Islam, seperti batang pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, cabang atau dahannya rindang dengan buah yang amat lebar. Ini merupakan gambaran bahwa antara iman, ilmu, dan amal merupakan kesatuan yang baik bisa dipisahkan. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menjadi dasar dan fondasi, ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal seperti buah dari pohon yang itu identik dengan teknologi dan seni. Jika direkonstruksi, maka menurut Islam, ilmu yang selayaknya dikuasai manusia merupakan perpaduan ilmu-ilmu yang diperoleh manusia melalui kawasan alam semesta, ayat-ayat kauniyah, dan ilmu yang bersumber dari wahyu yang dapat ditangkap oleh para nabi. Ilmu yang demikian merupakan ilmu yang dijiwai tauhid atau keimanan. Dengan demikian, ilmu yang harus dikuasai menurut pandangan Islam adalah segala ilmu yang dapat membawanya menuju iman kepada Allah. Dalam kaitan inilah Islam memasukkan pancaran ilmu sebagai amalan yang sangat terhormat, bahkan sebagian dari ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisara Karim dengan NIM 1614220006. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu iman, ilmu, dan amal sebagai satu kesatuan. Ilmu.
Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui. Dalam bidang ilmu tertentu, dipandang dari sudut filsafat ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi atau teori ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha dasar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, karena ada banyak keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu itu diantaranya, ilmu adalah kekhususan, ilmu adalah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan hanya untuk manusia semata. Selain ilmu, manusia dan hewan juga memiliki kesamaan. Ilmu dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan abadi. Keutamaan akan ilmu dapat menjadikan sikap muslim senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa di antara hal yang penting dalam menuntut ilmu itu yang perlu diperhatikan adalah al-fiqhi atau kesungguhan. Jika sesuatu dilakukan dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberhasilan di dalamnya. Kesungguhan tersebut juga harus diiringi dengan kesungguhan yang terus-menerus dan komitmen dalam menuntut ilmu. Tiga sikap itu harus ada dalam diri seorang pelajar dan berjalan beriringan, tidak dapat hanya salah satu saja. Wajib bagi setiap pelajar bersungguh-sungguh, terus-menerus dan komitmen, tidak berhenti hingga tujuan dalam menuntut ilmu itu tercapai. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Maryam ayat 12 yang artinya, "Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat." Dan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, "Dan orang-orang berjuang untuk mencapai keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami." Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Dalam sejarah, banyak literatur menyebutkan bahwa pada periode klasik sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, semangat menuntut dan mengamalkan ilmu sangat terlihat jelas. Gerakan membangun ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur setelah ia mendirikan kota Baghdad sebagai pusat kerajaan Bani Abbasiyah. Ia banyak menarik ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Beberapa persyaratan mendasar harus dipenuhi oleh umat Islam apabila berkehendak membangkitkan kembali di dunia Islam. Yang pertama, kita harus menyadari dan memahami kembali tugas kehalifan, antara lain memakmurkan bumi. Yang kedua, kita harus mampu menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalam wahyu pertama, yaitu Iqra, yang mempunyai pengertian yang sangat luas dan dalam. Dan yang ketiga, kaum muslimin harus menyadari dan memahami
bahwa sebanyak 750 ayat-ayat kauniyah itu adalah hampir 1/8 isi dari ayat-ayat Al-Quran. Keempat, kita harus menyadari dan memahami bahwa Al-Quran sangat tekan keunggulan orang-orang alim, yaitu orang yang mempunyai pengetahuan. Kelima, para penguasa hendaknya menyadari dan memahami bahwa kedudukan mereka sangat strategis dan menumbuhkan suasana kehidupan ilmiah di dalam negaranya. Yang keenam, para ahli tafsir Al-Quran segoyangnya bekerja sama dengan erat dengan para ilmuwan ayat-ayat kauniyah. Baiklah, materi selanjutnya adalah keutamaan orang beriman dan berilmu. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan Allah sendiri lewat Al-Quran meninggikan derajat orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang mempunyai arti, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pada surah Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan dirinya, lalu malaikatnya, dan kemudian dengan orang-orang yang berilmu. Jelas kalau Allah menghargai orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hanya dengan ilmu orang bisa memahami perumpamaan yang diberikan Allah untuk manusia. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 43, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawari Adam dengan NIM 1614220010. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata alima ya'lamu ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di samping sumber-sumber lain tersebut, adapun beberapa kamus-kamus maupun mu'jam-mu'jam yang berbicara tentang struktur kata ilmu atau pengetahuan. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan corak-corak yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak umat Islam untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi